Hi, happy Sunday. ECC is coming again to your house today. Senang banget bisa ibadah bareng lagi di hari ini. Nggak lupa mengingatkan, mari kita ajak teman dan keluarga kita untuk segera join ibadah hari ini. Dan saya punya satu pengumuman penting untuk setiap couple yang ada di ECC dan sedang mempersiapkan pernikahan. Akan ada online premarital class. Akan kembali lagi diadakan di 15 September 2020. Anda dapat mendaftarkan diri Anda ke eccchurch.online. Oke, dan saya percaya akan ada ibadah yang luar biasa. Jadi mari siapkan hati kita. Sebelum ibadah dimulai, mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk ibadah yang akan segera dimulai. Kami berdoa untuk setiap hati menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus setiap ibadah dari awal sampai akhir. In the name of Jesus. Haleluya. Amen. Enjoy the service, guys. Dari kecil kita diajarkan untuk mencintai Ibu Pertiwi. Tanpa tahu ukuran yang pasti sejauh apa kita sudah berjuang. Mari berhitung sejenak. Usia raga kita lahir di tanah ini dikalikan dengan berapa hari dalam setahun. Mungkin ribuan. Dari ribuan hari yang sudah kita lalui, berapa hari kita memandang perjuangan kita adalah bagian dari menjaga Ibu Pertiwi. Sudah berapa kali kita melihat Ibu Pertiwi sebagai bagian dari kemuliaan Sang Pencipta. Tepat 75 tahun kita berjalan di atas kemerdekaan. Tapi apa iya kita sudah merdeka di dalam? Sebagai anak yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi, bukankah sepatutnya dia selalu memiliki ruang di hati kita? Bukankah dia pantas untuk mendapatkan yang terbaik dari kita? Waktumu, uangmu, dan pikiranmu. Ayo merdeka setiap hari. Kita merdeka ketika kita berani untuk semakin peduli satu dengan yang lain. Semoga kita tidak terjebak dalam hitungan hari yang penuh dedikasi tanpa tujuan. Karena Ibu Pertiwi pantas dapat dedikasi yang penuh kasih. Halo church, mari kita memuji Tuhan. Katakan haleluya. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopangku. Sampai akhir nafasku, sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku mau. Come on, sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Yesus, sebab inilah janjiku, sebab inilah janjiku.
bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mengenal kami, nama kami, hati kami, setiap detik kami. Kami bersyukur Tuhan, dan hari ini kami mau memuji nama-Mu Bapa, memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yes God, yes Father. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you are here, working in this place. I worship you, I worship you. Come on, sing, you are here. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. When everybody sings, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Jesus. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. Yes, Lord, I worship you. You are here, you are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, you're turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, oh, I worship you. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing waymaker. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Come on, sing. That is who you are. That is who you are, Jesus. That is who you are. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau bekerja saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau ada untuk hidup kami, Bapa. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami percayakan kuasa-Mu, Tuhan. Yes, God. Come on, sing. If I don't see it, if I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working.
Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop and never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the waymaker, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Who you are. That is who you are. That is who you are. Jesus, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Kami percaya Engkau Tuhan pribadi yang kami kenal Tuhan. Engkau adalah waymaker Tuhan. Kau buka jalan di saat gak ada jalan. Kami mau percayakan hidup kami Bapa. Mari menyembah Tuhan sebentar lagi. Come on church. Yes Jesus. Yes Jesus. Waymaker in our life Jesus. Your promise keeper. Promise keeper. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes Jesus, yes Jesus. Bapa kami hari ini mau bersyukur karena kami tahu kami punya Engkau Tuhan yang ada bersama kami setiap detik kami, dalam kesusahan kami, dalam hidup kami yang kami lagi senang, kami lagi susah. Kami percaya Engkau ada bersama kami, Engkau selalu bela kami. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, jika ada apapun yang mengikat kami saat ini Tuhan, kami akan break free. Kami akan terus melanjutkan hidup kami dari kemenangan demi kemenangan. Thank you Lord. Kami akan terus memuji Engkau Tuhan. In the name of Jesus Lord, we pray. Amen. Yes, what a powerful praise and worship. Bersyukur untuk setiap volunteer yang sudah melayani dan sedang melayani hari ini. Thank you volunteer. Dan tentunya yang selalu ditunggu-tunggu, saya mau menyapa untuk setiap saudara newcomer yang baru pertama kali hadir di ECC online service ini. Welcome home. You are not a stranger, but a family to us. Saya mau mengajak saudara untuk masuk ke launch newcomer yang berada di website ecc.church.online agar kami boleh berkenalan, boleh tahu hobi Anda, boleh menyapa Anda lebih lagi. Oke, now it's offering time. Mari saudara, sebelum kita memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, kita perlu sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang memberi. Hari ini ayat yang kita baca adalah dari Keluaran 13 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacain. Keluaran 13 ayat 12. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Ayat ke-14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari,
apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya, maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki ku tebus. So, Tuhan dari dulu memperkirakan bahwa suatu hari anak-anak kita akan bertanya, Daddy, Mami, kenapa kita memberikan buah sulung? Kenapa kita ngasih persembahan, mengembalikan persepuluhan kita? Karena suatu hari ada kemungkinan besar anak-anak Anda juga akan bertanya hal yang sama. Di keluarga kami, kadang-kadang kita bercerita sama anak-anak ketika kita memberikan janji iman, memberikan persembahan, dan juga mengembalikan persepuluhan. Suatu kali mereka bilang, wah papa jumlahnya besar juga ya. Nah, saya teringat sekitar 6 bulan yang lalu, saya bercerita sama anak-anak, tahu nggak kenapa papa mama memberi kepada Tuhan? Lalu saya teringat untuk ceritain ayat ini sama mereka. Kayla, Sevo, Efron. Papa mama itu dulu budak. Dulu hidup kita terikat, penuh dengan sedih, marah, kecewa, penuh terikat dengan dosa. Bahkan papa mama juga gak akan ketemu kalau bukan tangan Tuhan yang bawa sampai hari ini. Tangan Tuhan yang besar dan kuat yang bawa papa mama sampai di hari ini. So papa mama dengan rela hati memberikan semuanya itu. So doa kami hari ini, biarlah Roh Kudus yang memampukan kita dalam mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Karena you know what? Hanya oleh tangan Tuhan yang besar dan kuatlah yang membawa hidup kita sampai di hari ini. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup kami tahu itu diberikan dari Bapa di surga dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami gak pernah ada sampai hari ini kalau bukan karena tangan Tuhan yang kuat dan besar buat hidup kami. That's why kami mau memberikan dengan rela hati. Tuhan yang boleh ceritain jumlah berapa yang perlu kami berikan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Wow. Oke. Bagi saudara yang mau memberi persembahan dan perpuluhan, nomor rekening sudah tersedia di layar saudara. Begitu juga dengan QR Code bagi saudara yang ingin memberi lewat Dana, OVO, atau GoPay. Selamat memberi. Selanjutnya, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang pasti excited sekali. Please siapkan catatan, karena ada penelitian yang berkata, setelah 3 hari, apa yang Anda dengar, 95%-nya akan Anda lupakan. So, mencatat membantu kita mengingat lebih dari hari Rabu. Oke, fokuskan hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan yang pasti akan mengubah hidup kita. One word from God can change your heart. Oke, pribadi yang akan membagikan firman Tuhan hari ini adalah seorang wanita yang sangat kuat di dalam hubungannya dengan Tuhan. Sudah melahirkan banyak pujian, penyembahan yang saya tahu memberkati kehidupan kerohanian jemaat di ECC dan bahkan di bangsa-bangsa. Wah, keren banget. So, please welcome our ECC Global Worship Pastor, Pastor Ashley T. Hello church! What a privilege to share God's word kepada saudara dimanapun saudara berada saat ini. So, bulan Agustus dan September ini kita punya tema Life Changing Movement. Saya percaya bahwa perubahan hidup adalah bukti nyata kita mengasihi Tuhan dan sesama.
Dan perubahan hidup juga adalah khotbah terbaik dan terefektif kita setiap hari. Dan bahkan perubahan hidup selalu menginspirasi. Amin ya. So hari ini saya beri judul sharing saya Breakthrough Stories. Cerita tentang terobosan. Siapa sih dari kita yang nggak mau mengalami yang namanya breakthrough atau terobosan dalam hidup? Saya mau, saudara juga pasti mau. Tapi tokoh sadar bahwa Tuhanlah yang paling ingin setiap kita mengalami breakthrough. Kalau ada satu pribadi yang paling gemes sama hidup kita supaya kita mengalami terobosan, itu adalah Tuhan. Because He is the God of breakthrough. Breakthrough is what He do. Dia lahir ke dunia, mati di kayu salib, Dia kirimkan Roh Kudus, Dia sediakan semua senjata rohani dan berkat yang kita perlukan. Kira-kira menurut saudara, kenapa Dia melakukan semuanya itu? Karena Dia sangat-sangat passionate untuk setiap kita mengalami terobosan dalam hidup. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita akan lihat apa yang Alkitab ajarkan tentang breakthrough. Dan saya berdoa, saudara juga berdoa dimanapun kau berada, supaya kita menemukan sebuah pattern for the breakthrough yang kemudian bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. So, mari kita lihat dari 1 Samuel 22 ayat 1. Ini cerita tentang Daud di Gua Adulam. Siapa yang gak kenal dengan Daud? Tapi hari ini saya mau ajak saudara melihat sisi kehidupan Daud yang lain. Ayatnya berkata seperti ini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Hari itu Daud melarikan diri ke Gua Adulam dari kejaran Saul. Daud kabur karena dikejar Saul dan bahkan mau dibunuh oleh Saul. Berkali-kali Daud hendak dibunuh oleh Saul. 1 Samuel 21 ayat 13 menceritakan Daud sangat ketakutan sampai dia pura-pura jadi orang gila. Dia gores-gores pintu gerbang sambil sengaja ngacai-ngacai ilernya keluar. Can you imagine betapa takutnya Daud waktu itu? Dia kabur tinggalkan istana, dia tinggalkan semuanya. Bisa dikatakan Daud pada saat itu benar-benar ada dalam keadaan yang sangat buruk, enggak berdaya, dan sendirian. He was at the lowest point of his life. Dia mengalami kondisi yang namanya breakdown. Poin pertama yang saya mau share adalah breakdown before breakthrough. Daud mengalami keadaan breakdown atau kehancuran sebelum mengalami breakthrough. Sometimes in life, Tuhan itu izinkan kita mengalami kehancuran atau breakdown sebelum kita mengalami pemulihan dan terobosan. Daud kehilangan pekerjaannya. Saya akan coba breakdown ya. Semua kehancurannya Daud hari itu. Daud kehilangan pekerjaannya. Hari itu dia kepala prajurit di istana. Lalu Daud kehilangan istrinya Mikal, anak Saul. Ini istri yang dia dapatkan karena dia menang melawan Goliat. Sampai akhirnya Saul merampas kembali Mikal dan dikasih ke orang lain. Bisa bayangkan, istrinya dirampas dikasih ke orang lain. Lalu Daud kehilangan rumahnya. Of course, dia tinggal di istana. Sampai akhirnya dia jadi buronan. Lalu Daud kehilangan bapa rohaninya, Samuel. Berkali-kali Daud berusaha untuk ketemu dengan Samuel. Tapi berkali-kali itu juga tentara Saul menemukan mereka dan mau membunuh mereka berdua. Dan lalu terakhir Daud kehilangan sahabatnya Yonatan, anak Saul sendiri. Saya kok yakin banget waktu baca ini gak ada yang mengalami breakdown sehancur Daud hari itu. Tapi kalau ada di antara saudara yang mengalami breakdown seperti Daud, saya mau katakan selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Selama kita berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, kabur kepada Tuhan sama seperti yang Daud lakukan, maka breakthrough akan menjadi bagian kita. Mazmur 142 ayat 6-8 mencatat bagaimana Daud berseru kepada Tuhan di dalam kehancurannya. Ayat 6 berkata seperti ini, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku Tuhan, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku.
sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan melindungi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. So break down before the breakthrough. Mari kita lanjutkan. Lalu di Gua Adulam itu siapa aja yang bersama dengan Daud? Kalau Daud kehilangan semuanya. Mari kita baca 1 Samuel 22 ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia kira-kira ada 400 orang. Oh my goodness. Saya itu biasanya kalau lagi stres pengennya sendiri. Bener ya, gak tahu dengan yang lain. Kalau lagi stres pengennya sendiri atau ketemu orang sendiri ya. Most of us kalau lagi stres pengennya sendiri, gak mau diganggu. Gak mau ketemu orang. Tapi coba lihat Daud. Justru di masa dia breakdown, Tuhan kirimkan orang-orang lain yang susah juga hidupnya. Dan gak tanggung-tanggung. Tuhan kirimkan 400 orang dalam 3 jenis. Orang yang dalam kesukaran. Dalam bahasa aslinya, mereka ini bukan cuma orang susah. Tapi orang-orang yang depresi berat. Lagi breakdown, kedatangan orang yang depresi. Coba bayangkan. Orang yang dikejar tukang piutang. Mereka ini orang yang sangat miskin. Gak punya apa-apa untuk bisa bayar hutangnya. Makanya kabur. Orang yang sakit hatinya. Dalam terjemahan bahasa aslinya, mereka ini orang-orang yang pahit jiwanya. Saya mau highlight 3 jenis orang di Gua Adulam ini. Mereka semua ada di titik minus dalam hidup mereka saat itu. Mereka orang-orang yang terikat. Mereka depresi, mereka miskin, mereka pahit. Poin kedua yang saya mau share. Break free before breakthrough. Mungkin 3 jenis orang di Gua Adulam hari itu mewakili kehidupan kita hari ini. Hari ini beberapa dari kita mungkin mengalami depresi. Hari ini mungkin beberapa kita sedang ada dalam kondisi miskin. Dan juga mungkin beberapa dari kita mengalami pahit jiwanya. Tapi saya mau katakan, untuk mengalami breakthrough, terobosan dalam hidup, kita harus bisa break free dari segala hal yang bukan dari Tuhan. Saya mau katakan, we should have a desire and a decision to break free, to experience breakthrough. Yang percaya katakan amin. Gak cukup hanya pengen mengalami kelepasan. Karena keinginan kita untuk sebuah kelepasan harus dilanjutkan menjadi keputusan dan aksi kita untuk mengalami kelepasan, untuk break free. So, baru aja bangsa kita merayakan hari kemerdekaan ya. Dan tahukah saudara bahwa untuk bangsa kita merdeka, bangsa kita perlu berperang dengan penjajah. Nah, sama juga dengan hidup kita. Untuk kita mengalami break free atau kemerdekaan, kita harus pasang mode berperang. You know why? Karena Tuhan itu janjikan kemenangan buat setiap kita. Dan bahkan Tuhan sendiri yang berperang bagi kita. Tapi ya seringkali masih ada hal-hal yang kita gak mau lepaskan. Tuhan janjikan kelepasan, tapi kita gak mau melepaskan. Kita mau breakthrough, tapi kita masih belum rela untuk let go. Saya gak tahu itu apa. Mungkin itu dosa, mungkin itu gaya hidup, mungkin itu cara pikir kita yang menurut kita benar. Saya gak tahu saudara perlu mengalami kemerdekaan di area apa hari ini. But saya berdoa saat ini, dimanapun saudara berada, Roh Kudus mulai mengingatkan saudara tentang segala hal yang perlu saudara lepaskan. Because you need to break free to break through. Katakan amin. Amin ya, amin ya. Nah, saya coba membayangkan apa yang terjadi di Gua Adulam hari-hari itu. Gua Adulam itu tempat pelarian mereka. Yang akhirnya menurut saya berubah menjadi tempat restorasi. Daud memutuskan untuk membapai 400 orang ini dalam kesusahannya. 400 orang ini memutuskan untuk dibapai oleh Daud dan stick together. Amazing. Dan di tempat ini, baik Daud dan 400 orang ini mengalami breakthrough. Dari hidup mereka saya temukan bahwa ketika sedang mengalami breakdown, jangan sendirian. Untuk mengalami break free,
kita nggak bisa sendirian. Karena ada orang yang harus bantu melepaskan ikatan-ikatan itu dari hidup kita. Dan breakthrough nggak akan terjadi ketika kita sendirian. Karena terobosan hidup kita bergantung dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, lalu apa yang terjadi berikutnya kepada Daud dan 400 orang di Gua Adulam ini? So, akhirnya Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Amazing. Dan dari 400 orang ini disebutkan ada 3 perwira Daud, Isbaal, Eleazar, dan Sama. So, saya mau katakan seperti ini. Breakthrough selalu identik dengan yang namanya perubahan hidup. Kadang diikuti dengan perubahan status. Lihat hidup Daud. Dari anak gembala menjadi prajurit, lalu menjadi kepala prajurit, lalu menjadi raja. Isbaal, Eleazar, dan Sama mewakili 3 jenis orang di Gua Adulam itu. Orang depresi, orang miskin, orang pahit, akhirnya menjadi perwira yang paling jago di zamannya. ECC, mari tanamkan hal ini di hati dan pikiran kita. My God is the God of breakthrough. Kalau saya ikut Tuhan, berarti breakthrough adalah bagian saya sehari-hari. Breakthrough adalah makanan saya sehari-hari. Bahkan breakthrough is my middle name. Katakan amin. So, poin terakhir dari saya and then we close. Yang ketiga, from breakthrough to another breakthrough. Dari terobosan satu kepada terobosan lain. Breakthrough pertama yang Daud alami, perhatikan, adalah ketika Daud mengalahkan Goliat. Nah, lalu peristiwa Gua Adulam terjadi. Nah, semua peristiwa yang tadi kita bahas itu terjadi sesudah Daud mengalami breakthrough pertama. Menang terhadap Goliat, akhirnya Daud mengalami breakdown karena dikejar Saul yang cemburu akan keberhasilan Daud. Dari breakdown itu, akhirnya menuntun Daud mengalami breakthrough berikutnya. But you know what? Setelah Daud menjadi raja, dia mengalami kejatuhan dalam dosa. Another breakdown. Tapi kemudian dia mengalami another breakthrough. So just listen, don't stop at your first breakthrough. Karena ada breakthrough berikutnya yang akan kita alami. Bahkan, don't just experience breakthrough, but be a breakthrough for someone else. Church, Tuhan mau kita menjadi penerobos-penerobos di dalam segala aspek kehidupan kita. Ayat terakhir, saya percaya ini menunjukkan kita banget. Mika 2 ayat 13, penerobos akan maju di depan mereka. Ini kita akan maju di depan mereka. Kita akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja kita akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan kita. Yang percaya katakan amin. So ECC, mari menciptakan breakthrough storiesnya dalam hidup kita. Ada amin? Karena keluargamu, komunitasmu, keturunanmu perlu cerita terobosan-terobosan dari hidupmu yang akan menolong mereka mengalami terobosan juga. Sama seperti kita hari ini belajar dari kehidupan Daud, patternnya kehidupan Daud yang membantu kita, menolong kita untuk mengalami terobosan. Begitu juga dengan semua orang dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Mereka perlu breakthrough stories from your life. So mari hari ini putuskan untuk menjadi penerobos karena itulah destiny-nya kita. So ECC, mari buka hati kita hari ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kalau engkau inginkan breakthrough dalam hidupmu, mari ingat ini bahwa Tuhan yang kita sembah, He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. Breakthrough adalah bagian hidup kita. Hari ini kayak mematahkan semua stagnasi dalam hidup kita di dalam nama Yesus. But ECC, remember, breakdown before breakthrough, break free before breakthrough, and then from breakthrough to another breakthrough. Itulah bagian kita. Mari menyembah Tuhan. Hari ini dimanapun kau berada, just lift up your heart. Haleluya, haleluya. Sigiria rabaka ya rabaka. Mari inginkan breakthrough terjadi.
inginkan terobosan terjadi dalam hidupmu, dalam segala aspek kehidupanmu. Mari jadi penerobos di dalam segala aspek kehidupanmu mulai dari hari ini. Oh haleluya, breakthrough is coming. We believe breakthrough is coming. Oh kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Horia bahaya basandara bakaka, sigiria bahaya bahasene. Jesus, Jesus. Come on, let's sing this song. Miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you Come are. on, lift up your voice. We worship you, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is Katakan sekali lagi, He's a waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Yes, that's who you are, That God. is who you You are the God of the breakthrough, That Jesus. is who you Hallelujah. That is who That is who you are. That is who That is who you you are. are. That is who you are. That is who That is who you you are. are. That is who you are. That is who you are. Mari izinkan Tuhan menyentuh setiap hati saudara hari ini dimanapun kau berada. He is the God of the breakthrough. Kalau saudara sedang mengalami breakdown hari ini, mari berlari, kabur kepada Tuhan. Don't run from God, but run to God, sama seperti Daud. Kalau hari ini saudara masih merasa terikat oleh dosa, gaya hidup, dan cara hidup yang lama, you need to break free, to break through. Roh Kudus, Tuhan yang akan memberikan kelepasan buat setiap saudara. Kalau hari ini saudara telah mengalami breakthrough, mungkin minggu ini, mungkin bulan yang lalu saudara pernah mengalami breakthrough, mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu saudara pernah mengalami breakthrough. Don't stop there. Don't give up on God. Don't give up on yourself. Karena ada breakthrough demi breakthrough lainnya di depan sana. And this generation need your breakthrough stories. Hari ini Bapak kami berdoa, membuka hati kami, membuka hidup kami di hadapan Tuhan sekali lagi. God, we know, God, we believe that you are the God of breakthrough. Kami tahu bahwa kami gak akan pernah mengalami terobosan tanpa Tuhan. So hari ini kami mengundang Tuhan sekali lagi untuk beracara dalam kehidupan kami, mengambil alih kehidupan kami, dan membawa kami in a journey to the breakthrough. Dan kami mengucap syukur buat siang hari ini, kalau hadirat Tuhan, firman Tuhan yang di-share hari ini, itu buat saya banget, itu buat kehidupan kami banget. Dan kami mau berdiri, kami mau bangkit Tuhan hari ini untuk menjadi penerobos demi penerobos dalam segala aspek kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. So mari kita angkat tangan kita hari ini. Mari terima berkat Tuhan. Oh yes God, kami mengucap syukur. You are the God of our breakthrough. Tapi Engkau bukan hanya Tuhan atas kesuksesan kami. Engkau juga Tuhan yang ada di dalam lembah-lembah kekelaman hidup kami. So we believe waktu kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan terus mengalami breakthrough demi breakthrough. So hari ini berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan mengalir dan menguasai setiap kami, setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin. Wow, yes, yes, yes. So church, mungkin hari ini kita sedang mengalami breakdown.
Tapi percaya, setelah ini akan ada breakthrough yang tersedia buat kita semua bagi yang mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Thank you untuk Pastor Ashley for the powerful message. Saya sangat diberkati banget oleh ibadah hari ini. Apabila saudara diberkati juga sama seperti saya meng-encourage untuk saudara dapat share link ibadah hari ini. Because we believe sharing is caring. Dan mengingatkan juga untuk saudara yang baru pertama kali join ibadah di ECC. Saudara dapat mengunjungi newcomer lounge kami yang berada di website eccchurch.online agar kami dapat mengenal saudara lebih dekat lagi. So thank you semua yang telah bergabung di ECC online service hari ini. Stay healthy, keep connecting, and happy Sunday. Terpujilah kau, terpujilah kau, surga dan bumi menyerah.